Hey Sleeper, selamat datang. Kali ini aku mau bawain alur cerita yang menarik nih dari film yang berjudul Arthur Christmas. Film ini menceritakan gambaran kehidupan seorang Santa Claus si pengirim hadiah. Dan juga kita diperlihatkan seorang bocah keturunan Santa yang berjuang mengirimkan hadiah untuk seorang anak walaupun dia bukanlah Santa Claus sesungguhnya. So, yang penasaran langsung aja nih, tarik selimut kalian rapat-rapat, siapkan cemilannya dan selamat menonton. Diceritakan sebulan sebelum Natal tiba, di kota Trelew, Inggris, ada bocil bernama Gwen mengirimkan surat pada Sinterklas yang ada di kutub utara, di mana Sinterklas sudah bergenerasi dan berubah dari tahun ke tahun, sehingga yang menerima surat itu bukan lagi Santa, melainkan seorang pemuda bernama Arthur. Dia membalas surat Gwen akan mengabulkan permintaannya memiliki sepeda saat Natal nanti. Sementara itu di kota Jerman, sebuah kapal luar angkasa tidak kasat mata menurunkan personilnya. Ada tentara, peri dan juga Sinterklas. Wow, crab jack. Ternyata mereka mengantar hadiah Natal untuk anak-anak yang ada di sana. Setelah selesai mengantarkan hadiahnya, tentara peri dan Santa Claus kembali ke kapal luar angkasa tadi yang disebut S1. Namun S1 bukan pesawat biasa, dia berbahan bakar susu dan juga kue kering, sekaligus dapat berkamuflase di langit dan mampu mengemas hadiah sebanyak-banyaknya. Itu semua berkat pengembangan teknologi yang diciptakan oleh Steven, yang saat ini mengawasi dari pusat kontrol misi. Tidak berapa lama datanglah Arthur. Dia ingin memberikan surat untuk Steven. Sialnya kedatangan dia justru mengacaukan ruang kontrol misi. Meskipun begitu, Arthur berhasil nih menemui Steven, lalu mengingatkannya tentang surat dari bocil Rusia meminta anak anjing, yang membuat Steven kesal. Arthur terlalu ikut campur, jadi Steven mengusirnya. Tiba-tiba alarm peringatan berbunyi karena ada bocil terbangun dari tidurnya. Di saat Sinterklas dan peri mengantar hadiah ke kamarnya, sialnya hadiah itu menimbulkan suara jika Santa Claus mengangkat kepalanya, sehingga terjadi ketegangan di ruang misi maupun TKP. Hebatnya Steven mengkomando si peri untuk mencabut baterai mainannya, di mana aksi peri itu ditayangkan di TV yang lagi ditonton kakek Santa bersama Arthur. Begitu pula para peri yang ada di ruangan pengemasan hadiah, saking tegangnya sampai menjatuhkan hadiah yang belum dikirim. Sementara itu Sinterklas dan para peri berhasil kabur tanpa ketahuan, kemudian melanjutkan misinya mengantar hadiah hingga selesai tepat waktu. Setelah itu kembali ke markas, di mana para peri disambut keluarganya, seperti Arthur menyambut Sinterklas yang adalah ayahnya. Namun di situ ayahnya biasa saja. Berbeda nih saat melihat Steven yang ternyata kakaknya Arthur. Kemudian Sinterklas menyampaikan sepatah dua kata atas kesuksesannya mengirim hadiah selama 70 tahun ini, sekaligus menyatakan belum mau pensiun. Ia membuat Steven kecewa. Setelah itu lanjut acara makan malam keluarga, di mana kakek Santa menyinggung Steven yang sibuk dengan HP-nya. Jadi Arthur mencairkan suasana mengajak keluarganya bermain monopoli. Namun kakek Santa dan Steven rebutan bidak Sinterklas. Di situ ayahnya menengahi Steven memakai bidak lilin, sedangkan kakeknya bidak kereta kencana yang disebut Steven kuno, yang membuat kakeknya marah. Di sisi lain, peri bernama Brioni menyapu hadiah yang terjatuh lalu laporan pada Steven, sehingga ia harus meninggalkan permainan. Tidak berapa lama Arthur menyusulnya sambil membawa relik Santa, lalu mengatakan selanjutnya yang jadi penerus Santa adalah Steven. Di situ Steven tidak peduli, dia sedang kebingungan dengan hadiah yang belum terkirim. Ditambah datang lagi Arthur memperkeruh suasana karena mengetahui seorang anak terlewatkan hadiahnya, yang membuat Arthur bertanya pada ayahnya melewatkan anak itu atau tidak. Namun yang menjawab justru Steven. Dia tidak mau mengantarnya karena S1 sudah terbang keliling dunia. Untungnya Brioni mau mengantarnya karena sudah lama tidak tugas lapangan.
Yang sayangnya Steven menentang hal itu, lalu memutuskan mengirim hadiahnya setelah hari Natal. Ia membuat Arthur kecewa. Steven menghancurkan kesakralan Natal. Ditambah ayahnya juga ikut mendukung. Meskipun begitu, Arthur membawa hadiahnya untuk dicek siapa yang meminta dan ternyata si Gwen. Sementara itu, Steven bersiap-siap tidur. Begitu juga Santa dan juga istrinya, yang sebelumnya membicarakan tentang pensiun. Tapi Santa masih memikirkannya, sedangkan Arthur khawatir nih memikirkan Gwen. Sampai kakek Santa datang, mendengar Arthur mencemaskan Gwen yang tidak memiliki hadiah saat Natal. Untungnya si kakek ini mau melepaskan kecemasannya Arthur. Dia mengajak Arthur ke gudang untuk menunjukkan kereta kencananya masih tersimpan. Ditambah bahan bakarnya debu ajaib. Bahkan ada juga nih rusa-rusa yang dulu menemani si kakek sehingga bisa mengantar hadiahnya ke Gwen. Di situ Arthur diajak, tapi dia sangat pesimis hingga menyuruh Steven saja yang mengantar. Di sini si kakek meyakinkan Arthur bisa jadi ini ajang pembuktian pada ayahnya. Dan benar aja Arthur ikut nih sambil ketakutan. Padahal si kakek ingin menunjukkan dulu ayahnya duduk di sebelahnya sebelum jadi Santa. Karena setiap calon Santa muda akan diajari terbang melewati kutub. Ataupun membuat boneka salju dari awan. Selain itu si kakek menunjukkan peta zaman dulu yang digunakan saat Natal pada masanya. Hingga tidak menyadari tiba nih di Toronto, yang mana padat dengan gedung-gedung tinggi. Apesnya tombol untuk berkamuflase error. Tiba-tiba Brioni muncul dari bagasi kereta. Ia membuat situasi semakin runyam. Meskipun begitu, Arthur dan lainnya berhasil keluar dari Toronto. Sedihnya rusa si kakek ketinggalan satu, jadi mencuri patung rusa di Idaho untuk menggantinya. Sayangnya Arthur, kakek Santa dan juga Brioni ketahuan. Syukurnya mereka bisa kabur lalu menuju Atlantik sesuai petunjuk si kakek. Membuat Arthur tidak yakin karena saat mendarat hanya ada padang sabana. Apalagi datang gerombolan singa siap menerkam mereka. Dan ternyata setelah Brioni cek GPS di HP-nya, mereka berada di Tanzania, Afrika Timur. Di sisi lain Steven terbangun dari tidurnya. Dia menerima laporan kalau kakeknya Brioni dan juga Arthur pergi dari markas menaiki kereta kencana. Ia membuat Steven frustasi bagaimana menghubunginya. Untungnya ada kakek peri yang tahu caranya mengirim pesan ke kakek Santa, yang saat ini membantu Arthur menidurkan kawanan singa dengan nyanyian. Sialnya, pesan dari Steven membangunkan singanya lagi, lalu mengejar Arthur dan lainnya. Automatic split guns. Standard issue. Malangnya rusa kakek Santa ketinggalan lagi, namun Arthur ngide nih menumpahkan debu ajaib yang sayangnya kebanyakan. Ia membuat rusanya melayang ditambah hewan-hewan yang ada di situ. Arthur yang melihatnya senang, sedangkan si kakek marah karena keretanya rusak. Sehingga dia tidak bisa pencitraan ke Gwen nanti, yang membuat Arthur kecewa mengetahuinya. Sementara itu Steven frustasi tidak bisa terhubung dengan kakeknya. Yang diperparah alat komunikasinya merusak ke seluruh kontrol misi. Di saat yang sama Arthur dan lainnya tiba di kota Trelew, di mana kakek Santa tidak mau mengantar hadiahnya. Dia merajuk setelah tahu Arthur kecewa dengannya. Padahal Santa Claus bukanlah tentang kereta kencana saja, jadi Arthur yang mengantarnya sambil ditemani Brioni. Kemudian mereka mendatangi rumah Gwen, yang alarmnya berbunyi. Di sini Brioni langsung membungkusnya. Lalu mereka menuju ruang tamu, di mana ada pohon Natal yang di bawahnya banyak hadiah. Herannya sudah ada hadiah yang serupa. Ternyata mereka tiba di Trelew, Meksiko, di mana banyak polisi berjaga. Yang ternyata mereka tertangkap radar satelit sebagai alien, hingga diberitakan di TV dan Steven mengetahuinya. Padahal selama mengantar hadiah dia tidak pernah meninggalkan jejak sedikit pun. Tiba-tiba si kakek peri menyeletuk ke peri lainnya kalau Arthur di luar sana mengantarkan hadiah yang terlewatkan. Sementara itu Arthurnya sendiri harus kabur dari kejaran polisi, yang membuat si kakek tidak mau menerbangkan kereta kencananya.
Begitupun Arthur, membuat Bryony harus memaksanya dulu. Tidak berapa lama Steven menghubunginya untuk memberitahu Arthur dan kakeknya akan dipenjara karena sudah menampakkan sosok Santa ke seluruh dunia. Padahal Arthur sedang kesusahan mengantar hadiah ke Gwen, membuat para peri iba dan bersedia mendukung Arthur. Yang sayangnya Steven tidak memberi izin, begitu pula Santa alias ayahnya sendiri. Lebih memilih tidur dan tidak bisa dihubungi, membuat Arthur benar-benar kecewa. Tiba-tiba kereta kencananya terbalik, menjatuhkan Arthur dan lainnya di sebuah pulau di Kuba bersamaan matahari segera terbit. Di sini Arthur meratapi nasibnya yang bersusah payah berjuang untuk anak kecil, sehingga kakeknya meminta maaf mengacaukan semuanya, lalu mengakui hanya ingin diagungkan sebagai Santa oleh anak-anak. Di situ Arthur yang mendengarnya menyesal sudah menganggap Santa peduli. Di sisi lain, tentara peri membangunkan Santa untuk menanyakan apa Santa peduli atau tidak dengan anak-anak. Yang sayangnya jawaban Santa berbelit-belit hingga menyerahkannya pada Steven, yang mana jawaban Steven dia tidak peduli, lalu kabur begitu saja, meninggalkan ayahnya untuk ambil alih. Tapi dia juga undur diri karena ingin melihat ruangannya Arthur, di mana banyak balasan surat yang mengatasnamakan dirinya kalau Santa sebenarnya peduli dengan anak-anak. Sementara itu, surat dari Gwen dijadikan api unggun sampai Arthur menyadari Santa bukanlah kakek Steve atau ayahnya. Selama hadiahnya tiba di rumah membuat Arthur bersemangat mengantar hadiahnya. Meskipun harus mengarungi Samudra Atlantik dengan perahu yang membutuhkan waktu berjam-jam, tiba-tiba kakeknya teringat kereta kencananya hanya berputar-putar di atas mereka. Sehingga dia memberikan jangkar ke Arthur untuk menangkapnya, lalu menaburkan debu ajaib supaya Arthur bisa melayang di udara. Dan benar aja, Arthur berhasil nih mendapatkan kereta kencananya, sehingga bisa berangkat ke Trelu. Di saat yang sama, Santa dan istrinya pergi menyusul Arthur dengan menaiki S1. Ia membuat Steve marah, apalagi ayahnya tidak tahu cara mengoperasikannya. Ditambah ayahnya lebih peduli pada Gwen hingga terjadi perdebatan, namun si ibu menghentikannya. Dia mengkhawatirkan Arthur dan juga kakek di luar sana kedinginan. Mau tidak mau Steven pergi ke Trelu, meninggalkan para peri di markas tanpa Santa, membuat mereka panik hingga mengaktifkan mode penghancur Natal. Di saat yang sama si kakek membawa kereta kencananya ke luar angkasa supaya bisa melihat peta dunia lebih jelas, lalu menuju negara yang dituju dengan kecepatan penuh. Hingga terdeteksi oleh NASA. Untungnya si kakek bisa mengaktifkan mode kamuflase pesawat UFO. Apesnya NASA mengirim jet tempur, jadi si kakek menyuruh Arthur mengantarkan hadiahnya. Sementara Bryony mengalihkan pesawat tempurnya, lalu menyusul Arthur yang terjun memakai parasut, meninggalkan kakek Santa seorang diri yang merelakan kereta kencananya dihancurkan. Di satu sisi Steven dan keluarganya tiba nih di Trulu, lalu Steven sendiri yang mengantar hadiahnya. Anehnya yang menerima justru bocil bernama Pedro. Ternyata Steven salah alamat. Di sisi lain Arthur mendarat di bukit dekat kota Trulu bersamaan matahari segera menyingsing. Jadi Arthur memakai sepedanya untuk ke rumah Gwen yang aksinya disiarkan di ruang kontrol misi maupun di pesawat S1. Yang sialnya Arthur dan juga Bryony dikejar-kejar sinar matahari. Meskipun begitu Bryony berhasil membungkus sepedanya dengan cepat hingga sinar matahari sampai ke kamar Gwen. Untungnya S1 datang menghalangi sinar mataharinya, jadi Arthur bisa menyelinap masuk ke rumah Gwen bersamaan Santa, Steven dan juga kakek Santa. Mereka rebutan ingin menaruh hadiahnya di bawah pohon Natal. Di akhir film Santa yang menunjuk Arthur untuk menaruh hadiahnya, kemudian Arthur dan lainnya kabur lewat jendela. Namun sebelum pergi, Arthur ingin melihat kebahagiaan Gwen yang memiliki hadiahnya, yang membuat ayah serta kakaknya menyadari kalau yang pantas jadi Santa selanjutnya adalah Arthur. Nah, itu tadi alur cerita dari film Arthur Christmas.
Gimana Sleeper, seru ya ngeliat perjuangan dan ketulusan Arthur demi memberikan hadiah untuk seorang gadis bernama Gwen, dan pada akhirnya dia berhasil nih menjadi Santa Claus selanjutnya. Oh iya Sleeper, kalian bisa follow nih Instagram kita di @temantidur.ytb atau @handyalfat. So Sleeper, itu tadi video kita kali ini. Semoga kalian suka sama videonya. Aku Hendy pamit. Happy nice dream and ciao.